Prekbun Weekly Devotional. Menjadi murid setiap hari. Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Joy Manik. Kali ini di dalam Prekbun Weekly Devotion. Dan senang sekali kalau kita hari ini masih bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita untuk menjadi murid setiap hari dan bertumbuh di dalam keserupaan di dalam Kristus Tuhan kita. Nah, saya akan bacakan satu bagian ayat firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Nah, demikianlah firman Tuhan. Kita berbagi kalau kita menjadi pelaku firman dalam hidup hari lepas hari. Nah, saudara dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama adalah sebuah scene ketika Yesaya kemudian di dalam ayat selanjutnya itu melihat Tuhan dan dia mendapatkan panggilan untuk menjadi nabi bagi bangsa Israel. Dan sebelum Yesaya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi, Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama dituliskan bagaimana ada seorang raja yang saat itu dipanggil pulang oleh Tuhan, yaitu Raja Uzia. Di dalam bagian ini kita melihat bahwa panggilan Yesaya untuk boleh menjadi berkat buat bangsa Israel untuk menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan tentunya melalui firman-Nya, itu dimulai atau diawali dengan matinya Raja Uzia. Nah, Bapak Ibu tentu tahu bahwa Raja Uzia adalah raja yang salah satu yang terbaik dari sekian banyak raja. Mungkin ada juga raja yang tidak terlalu baik mungkin di dalam prestasinya dan juga memerintah dalam waktu yang sangat singkat. Tapi Raja Uzia walaupun usianya mungkin relatif muda ya, 50 tahun kurang lebih ya, 50 tahun sudah kembali pulang ke rumah Tuhan. Tetapi Raja Uzia salah satu yang terbaik. Dia mendapatkan banyak prestasi, dia sempat memimpin bangsa ini menuju kepada sebuah prestasi yang terbaik bangsa ini. Sehingga kalau kita melihat di dalam konteksnya, ada banyak bangsa-bangsa di sekelilingnya itu ingin mengalahkan bangsa Israel saat itu. Nah, Raja Uzia sudah membawa bangsa ini masuk ke dalam sebuah tahapan kehidupan yang sangat baik. Itu ekonomi, sosial, budaya itu sangat baik. Sampai suatu kali memang Uzia itu seakan-akan menjadi orang yang sombong. Dia menjadi orang yang tinggi hati dan kemudian harus mati dengan sebuah penyakit. Ini adalah sesuatu hal yang mungkin buat beberapa orang sulit untuk dipahami ya. Bagaimana mungkin seorang yang begitu sangat mencintai Tuhan di dalam status posisi tertentu yang sudah sangat tinggi kemudian jatuh demikian dan bahkan kematiannya pun sangat mengenaskan. Tetapi itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Alkitab menjadi bukti bahwa tidak ada satu orang pun sebenarnya manusia yang bisa mampu untuk melaksanakan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, waktu kita melihat bagian ini, menarik untuk kita dapat pelajaran bahwa ketika Nabi Yesaya itu dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, itu diawali dengan kematian raja. Seakan-akan memberikan sebuah pesan yang sangat kuat. Bangsa Israel di dalam posisi yang sangat baik saat itu dipimpin oleh Raja Uzia, dan Raja Uzia dipanggil pulang oleh Tuhan, itu membuat sebuah kegoncangan tentunya di bangsa ini. Kenapa tidak? Karena bangsa ini mungkin mengharapkan sesuatu dari Raja Uzia. Dia berharap status kerajaannya akan semakin kokoh melalui keberadaan Raja Uzia. Mereka semuanya mungkin mengandalkan raja ini dan berharap supaya akselerasi kehidupan politik, sosial, ekonomi itu semakin baik dan semakin baik. Tapi nyatanya pada saat itu Raja Uzia justru dipanggil pulang oleh Tuhan. Seakan-akan Tuhan ingin memberikan sebuah pesan bahwa raja di atas segala raja itu bukanlah raja yang kelihatan, bukanlah seorang manusia. Tetapi raja yang sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Nah, di dalam bagian ini kita bisa mendapatkan sebuah pesan yang kuat karena kadang-kadang pada waktu kita menjalani kehidupan, kita menjadi orang yang lupa bahwa yang berotoritas di dalam kehidupan kita harusnya bukanlah kemauan kita, bukanlah ego kita, bukanlah prestasi kita, bukanlah apa yang kita bisa lakukan di dalam dunia ini. Tetapi semata-mata karena ada raja di atas segala raja, yaitu Kristus Tuhan itu sendiri yang sudah datang dari surga mulia masuk ke dalam dunia penuh dengan dosa ini, mati menebus dosaku dan dosamu, bangkit dan naik ke surga. Dialah yang selayaknya
berotoritas dan memimpin kehidupan kita, memimpin hati kita sedemikian. Nah, kalau kita tidak menemukan raja di dalam diri kita itu mati, kita akan sulit sekali untuk berjumpa dengan Tuhan. Selalu akan ada penghalang. Nah, dalam kehidupan kita hari-hari ini, saya nggak tahu apa yang kemudian menjadi siapa atau apa ya yang menjadi berhala di dalam hati kita, sehingga kita sulit sekali untuk bertumbuh, Bapak Ibu sekalian. Kita sulit sekali untuk melihat Tuhan karena kita terlalu banyak menggenggam sesuatu. Bayangkan kalau Tuhan mengulurkan tangannya kepada kita dan kita menggenggam banyak hal di dalam tangan kita, kita tidak akan pernah bisa memegang tangan Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah to let go and let God be the King of Kings in our heart. Kalau kita nggak bisa melepaskan sesuatu, maka itu membuat kita memberhalakan apa atau siapa yang menurut kita itu jauh lebih berharga dan jauh lebih penting daripada Kristus itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perenungan kita hari ini membawa kita kepada sebuah pesan bahwasanya kita nggak akan pernah bisa berjumpa dan mendengarkan suara Tuhan kalau hati kita penuh dengan berhala. Jangan lupa bahwa seorang teolog pernah mengatakan, hati kita ini pabrik berhala. Kita selalu menghasilkan berhala-berhala yang baru. Entah itu ambisi kita, entah itu ego kita, entah itu pekerjaan kita, entah itu pasangan, atau bahkan kita juga bisa menjadikan aktivitas pelayanan atau hal-hal yang rohani, seperti membaca Alkitab, melakukan pelayanan, atau sibuk dengan semua kegiatan kerohanian, sehingga kita lupa untuk membangun sebuah relasi di dalam Tuhan. Nah, ujung-ujungnya apa yang kita temui? Yang kita temui adalah kebosanan, kejenuhan, atau mungkin kita menjadi orang yang baper. Dikit-dikit suka tersinggung, dikit-dikit kita suka konflik. Tanpa sadar, hati kita ini tidak sehat, saudara sekalian. Tanpa sadar, pikiran kita itu tidak berfokus kepada Kristus, tapi berfokus kepada pekerjaan Tuhan. Ingat ya, saudara sekalian, kadang-kadang kita seringkali membicarakan pekerjaan Tuhan, tapi kita tidak punya waktu untuk bicara dengan Tuhannya itu sendiri. Kita sering sekali untuk berkata tentang Tuhan, tapi kita tidak berkata kepada Tuhan. We can know about God, but we are not knowing God. Know about God dan knowing God is two different things. Ada dua hal yang berbeda. Kita bisa mengerti, memahami dengan nalar kita, tapi tidak mengalami transformasi. Tetapi yang sesungguhnya adalah pengetahuan. Itu mengubahkan hati dan pikiran kita supaya kehendak kita, perasaan kita, pikiran kita terarah kepada Kristus. Nah, ada sebuah buku yang saya rekomendasikan kalau Bapak Ibu ada di dalam masa-masa saat ini ya, mungkin masih ada waktu untuk bisa, ya harusnya ada waktu ya, buku Counterfeit God dari Tim Keller. Nah, buku ini menolong kita untuk membuat sebuah reminder, untuk membuat sebuah refleksi bahwa apa yang kita jalani hari-hari ini harusnya itu mengarah kepada Allah yang sesungguhnya. Ini adalah Allah-Allah palsu. Nah, banyak hal di sini yang saya mau buatkan resume sedikit. Hal tentang seks, tentang uang, tentang kedudukan, tentang ego, seperti tadi yang saya mention di depan, itu membuat kita sulit. Jadi ada raja yang palsu, yang mencoba untuk mengambil alih kendali kehidupan kita, dan kita mengejar sesuatu yang seharusnya kita tidak perlu kejar. Bapak Ibu ingat bukan? Matius pasal 6, Tuhan Yesus pernah mengatakan, janganlah engkau khawatir. Bayangkan burung di udara tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Dia, bahkan rambut di kepala kita, Tuhan itu tahu. Tapi ayat ke-33 dikatakan, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ini akan diberikan kepadamu. Ada hal kekhawatiran, ada hal kerajaan Allah. Setiap orang yang sedang mengejar kerajaan manusia, kerajaan dunia, kerajaan dirinya sendiri, akan penuh dengan kekhawatiran. Saya bukan ngomong kalau kita mengejar kerajaan Allah itu kita tidak khawatir, tidak. Tapi yang membedakan adalah kekhawatiran kita adalah beralasan bagaimana kita menjadi semakin serupa atau tidak. Kadang-kadang situasi yang sulit, pergumulan yang berat itu membuat kita gelisah. Jadi waktu kita sedang dekat dengan masalah, kita merasa gelisah. Tapi waktu kita jauh dari Tuhan, aneh sekali, kita tidak justru merasa gelisah. Seharusnya pada saat kita sedang jauh dari Tuhan, hati kita merasa gelisah. Sehingga pada waktu kita gelisah, kita dekat dengan Tuhan, dan semua masalah-masalah yang kita hadapi, kita bisa bersandar kepada Dia.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak hal yang kita pikir adalah milik kita. Pekerjaan kita rasa milik kita sudah berkorban, kita sudah berjuang, uang, materi, keluarga, apapun kita rasa, kita pikir itu adalah milik kita. Hati-hati, karena bisa jadi apa yang kita cintai lebih daripada kita mencintai Tuhan, itu justru menjadi sebuah berhala yang baru, yang mengambil alih tongkat kendali kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi melihat Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang harusnya itu menguasai kehidupan kita dan mengendalikan setiap langkah kehidupan kita. Sampai di sini dulu renungan kita pada hari ini. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian tetap sehat, dan di dalam masa-masa ini, mari kita tetap merefleksikan dan melihat kembali siapakah yang sebenarnya menjadi raja di dalam hati kita. Dan selama Kristus Tuhan adalah raja di dalam hati kita, walaupun masalah yang sulit kita hadapi, kita masih punya kebahagiaan, kita masih punya kedamaian untuk menghadapi semuanya itu. Kenapa? Karena kita punya sebuah keyakinan bahwa semuanya ini adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan percayakan kepada saya, maka tugas saya bukanlah memegang, bukanlah mempertahankan. Tugas saya adalah menata layar. Tugas saya adalah bagaimana saya bisa melakukan apa yang Tuhan ingin untuk saya lakukan. That's it. Dan saya amat yakin orang yang menghormati Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan sendirian, bahkan dikecewakan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah renungan kita pada hari ini. Kita tetap punya kebersandaran yang penuh di dalam Kristus Tuhan kita, yang bukan hanya menjamin sebuah kehidupan kekal setelah kematian, tetapi juga menjamin kehidupan kita di tengah-tengah kesementaraan ini. Walaupun apapun yang terjadi, kita akan tetap baik-baik saja selama kita ada di tangan Kristus Tuhan kita. Soli Deo Gloria, segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Joy Manik, saya pamit.